Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita yang ke-43 tentang ihtirasut tawatturi az-zaidi qadimun liyaghzuwaka. Waspada terhadap ketegangan berlebih akan datang menyerang Anda. Jadi ketegangan berlebih bisa menyerang Anda dan Anda pun jadi sakit. Ketika Anda rapid, Anda positif, langsung tegang itu. Padahal itu kadang harus ada rapid ulang, karena kadang CT 35 kalau sudah diponis dengan positif, nanti kalau imun Anda udah naik, itu menjadi turun, menjadi tidak negatif lagi. Maka ketika Anda misalnya hari ini disebut positif, Anda mencari lagi second opinion. Enggak perlu itu Anda tawatur, tegang, agar imun juga tetap terjaga. Ihtirasut tawaturi, bermula waspada terhadap ketegangan az-zaidi yang lebih, yang banyak, itu qadimun akan datang liyaghzuwaka untuk menyerang Anda. Untuk menyerang, kalau tegangnya lebih, itu bisa nyerang Anda. Litawaturi alamatun wa muqaddimatun. Ketegangan, stres itu memiliki tanda-tanda dan permulaan. Jadi ada tanda-tandanya, ada permulaannya. Litawaturi itu bagi stres, ketegangan, alamatun bermula ada tanda-tanda, wa muqaddimatun dan permulaan. Jadi kalau orang stres itu ada tanda-tandanya, ada permulaannya. Apa saja? Nah, kita mau lihat satu-satu. Ma ayyabta'a fi ghazwika illa wa tulahidhu alaika at-tali. Begitu ketegangan mulai menyerang Anda akan melihat hal-hal berikut. Kalau Anda sudah diserang oleh ketegangan atau stres, maka Anda akan melihat hal-hal berikut terjadi pada badan Anda, bisa dirasakan.
nyata. Ma bermula sesuatu, ayyabda'a untuk memulai, fi ghazwika dalam perlawanan Anda, illa wa tulahidhu, hanya dengan waspada, siapa Anda, alaika pada diri Anda, atali atas hal-hal berikut ini. Jadi hal-hal berikut ini bisa untuk mendeteksi Anda stres apa tidak. Anda punya gangguan, ketegangan apa tidak. Apa berikut ini? 1. Faktus syahiyah awil ifrat fit ta'ami. Ini nomor 1. Kehilangan nafsu makan atau makan yang berlebihan. Jadi kalau tiba-tiba Anda kehilangan nafsu makan, atau kebalikannya, Anda ingin makan terus perutnya itu Anda berarti lagi terserang stres. Gitu. Maka orang stres itu bisa menjadi kurus, atau kebalikannya bisa menjadi gembrot. Itu. Jadi gembrot itu, gemuk itu belum tentu itu tanda-tanda orang makmur. Ya. Kalau zaman saya kecil, gemuk itu pertanda orang makmur. Karena belum ada treadmill, belum ada bayar olahraga. Nah sekarang orang-orang gemuk seperti saya itu kan tanda-tanda tidak bisa bayar itu treadmill itu atau apa itu. Jadi orang stres itu ada permulaannya, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda pertama, faktus syahiyah, kehilangan nafsu makan. Awil ifrat fit ta'ami, atau berlebihan dalam makan. Makan yang berlebihan, awil ifrat atau berlebihan fit ta'ami dalam makan. Makannya terus. Kalau kamu kan memang nggak makan-makan karena nggak ada yang dimakan ya. Iya. Jadi stresnya karena nggak ada yang dimakan. Itu. Nomor 2, irtifa'u sauti dorobatil qalbi. Itu nomor 2. Suara detak jantung meningkat. Suara detak jantung meningkat. Duk, jantungnya tambah keras kerjanya. Itu orang stres itu. Duk, deg-degan itu. Zaman dulu namanya deg-degan. Irtifa'u sauti dorobatil qalbi, suara detak jantung yang meningkat. Itu nomor 2. Deg-degan itu tanda-tanda orang stres. Nah kalau stres cepat kuasai, biar nggak deg-degan. Karena nanti itu akan merembet. Pertama stres, setelah stres jadi deg-degan. Ketika deg-degan jantungnya memompanya kuat, iya kalau nggak ada penyumbatan. Kalau ada penyumbatan di saluran darahnya, wah itu langsung jadi stroke. Jadi setiap stres itu akan membawa akibat sendiri-sendiri. Jadi misalnya nafsu makan kurang, nanti terusannya apa? Nggak makan, kena mah, lambungnya kena, sudah. Atau yang makan terus, makan, wes,
Wah itu apa saja masuk, akhirnya gemrot, kelebihan berat badan. Banyak penyakitnya. Nomor 3, al-adwaniyah wasyarasah. Agresivitas dan keganasan. Nah, biasanya orang yang kena stres itu agresif. Al-adwaniyah, agresivitas, wasyarasah dan keganasan. Orangnya ganas, marah-marah terus. Marah-marah. Oh, itu kalau lagi marah-marah itu orang sutris itu. Tapi marah-marah yang nggak terkendali, yang nggak jelas. Kalau marahnya jelas ya belum tentu stres. Kalau saya marah itu saya programkan marah saya. Nah, itu beda itu. Saya marah yang saya programkan. Wah, anak ini harus saya marahi dulu. Nah, kayak gitu. Kenapa harus saya programkan? Karena ini anak kalau nggak dimarahin ini nggak jelas ini. Jauh-jauh ke sini kok nggak jelas ya gitu. Kalau marah yang diprogramkan ya nggak apa-apa, bukan marah karena depresi, karena kena stres, tidak. Jadi al-adwaniyah wasyarasah, agresivitas dan keganasan itu tanda-tanda orang stres. Nomor 4, sodda'un wa alamu firroksi. Nomor 4, pusing dan sakit kepala. Pusing. Anda pusing. Kenapa? Pusing. Ditanya, kenapa pusing? Ini pasti stres ini. Dan sakit kepala. Sakit kepala minumin bodrek, biasanya sembuh sakit kepala itu. Ini udah minum bodrek, nggak sembuh. Oh, itu sutris itu. Nah, orang-orang yang seperti ini banyak tertipu. Tertipunya ketika kepala pusing, sakit kepala, kemudian agresivitas, larinya ke drug, obat-obatan yang dilarang. Memang obat-obatan yang dilarang itu diminum, hilang itu tadi ini semua. Tapi setelah berhenti minum, datang lagi sutrisnya. Jadi maka itulah yang dilarang, haramnya karena itu. Nggak bisa untuk menyembuhkan gitu deh. Malah tambah badannya rusak. Maka ketika stres, jangan lari ke drug. Jangan lari ke obat-obatan yang dilarang. Itu menyembuhkan cuma ketika pakai doang. Maka karena menyembuhkan ketika atau menghilangkan rasa itu semua ketika dia pakai. Nah, maka akhirnya ketagihan, kok besok lagi, akhirnya badannya jebol. Badannya yang nggak kuat, jebol, mati rata-rata orang kena gitu kalau sudah terus-menerus. Nomor 4 tadi sodda'un wa alamu firroksi, pusing dan sakit kepala. Nomor 5, ikhbatu syabahin daimin, frustasi yang hampir permanen. Orang frustasi tapi hampir permanen. Kayak apa itu? Ya frustasi gitu. Frustasi itu orang yang sudah nggak punya harapan tapi permanen. Lah itu bisa terjadi, bisa. Orang-orang yang kena penyakit kayak gini, badannya kelihatannya sehat, tapi juga jiwanya habis, nggak punya masa depan. Hindari cari pacar, cari calon suami yang punya penyakit ini. Karena nanti nggak jadi apa-apa, malah jadi menjengkelkan terus. Hindari, lihat, karena Anda udah punya ilmunya ini. Nanti marah-marah terus, al-adwaniyah wasyarasah, marah-marah terus. Sudah punya anak 5, marah-marah terus, mau ganti sudah kadung ekornya 5 gimana?
Itu bahaya kan? Itu. Nomor 6 arokun. Itu nomor 6. Lebih sensitif. Sensitif orangnya. Lebih tipis telinganya, orangnya lebih sensitif. Diomongin sedikit udah marah, dibolehin sedikit udah manyun. Itu. Nggak punya duit 2 menit aja, udah, wah apa-apa dibantingin. Wah itu udah parah itu. Jadi penyakit tidak hanya penyakit badan, jasad, tapi penyakit psikologi itu berbahaya. Karena penyakit psikologi bisa membuat Anda tidak ada gunanya. Hanya jasad-jasad orang. Jadi kayak bangkai yang berjalan Anda itu. Itu kalau sudah kena penyakit psikologi, mau kerja males, nggak punya pikiran mau ngapa, nggak punya keinginan mau punya apa, mau berbuat apa, itu penyakit psikologi. Berbahaya. Atau dikritik sedikit langsung, nah, kalau kita dikritik sedikit langsung marah, waktu 24 jam rasanya untuk menjawab kritik saja nggak cukup. Ada orang kritik saya kan banyak banget tuh, serut gitu. Kalau saya jawabin atu-atu, waktu 24 jam saya untuk jawabin kritik itu nggak cukup. Gitu. Ya jangan terlalu tebal juga telinganya, dikritik nggak basah, itu juga nggak baik. Itu juga kena penyakit namanya. Penyakit tebal telinga namanya. Nah, budeg gitu namanya. Jadi ya terlalu tipis ya jangan, terlalu tebal ya jangan. Itu. Jadi terlalu sensitif ya jangan, tapi terlalu bebal ya jangan. Bebal juga penyakit juga. Gitu. Nomor 7, masyakilu birraqabati wadh-dhahri. Masyakil birraqabah wadh-dhahri. Masalah leher dan punggung. Jadi lehernya pegel, kaku. Orang stres itu begitu. Kalau sering minta dipijiti punggungnya, nah itu orang stres itu. Karena stres nanti meninggikan kolesterolnya tinggi, ya sudah, punggungnya pegel. Nah, kalau masih umur 24 tahun kok minta dipijiti, itu dah jangan. Saya ada jarang dipijiti, jarang ya paling seminggu atau sebulan sekali. Itu pun kalau baru jalan jauh baru kakinya yang minta pijitin saya ini. Saya jarang dipijitin punggungnya karena saya jarang sutris, jarang stres. Jadi masyakil birraqabah wadh-dhahri, masalah leher dan punggung. Itu tanda-tanda stres ada 7. Yang nomor 1, faktus syahiyah awil ifrati fit to'am. Kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan. Nomor 2, irtifa'u shauti dorobatil qalbi. Suara detak jantung yang meningkat. Nomor 3, al-adwaniyah wasyarasah. Agresivitas dan keganasan. Orangnya mendelak-mendelik matanya gitu. Soda'un wa alamun firroksi, pusing dan sakit kepala. Ikhbat syabahin daimin, frustasi yang hampir permanen. Nomor 6, arok,
lebih tipis atau sensitif. Nomor 7 masyakil birraqabah wa dhahri, yaitu masalah leher dan punggung. Wa yumkinu anna tatawula hadhihi qa'imah bi a'radin mukhtalifatin biyaddi anna tilkal alamati hiyal ahammu wasyai'atu wa yajibu minka an turaqibaha wa tuhawila muhasarataha wa yumkinu anna tatawula hadhil qa'imah bi a'radin mukhtalifatin. Daftar ini dapat berlangsung untuk gejala yang berbeda. Jadi dapat berlangsung untuk gejala yang berbeda. Wa yumkinu, dan memungkinkan anna tatawula hadhil qa'imah, sesungguhnya berlangsungnya daftar ini bi'a'radin mukhtalifatin, dengan gejala yang berbeda-beda. Biyadi anatil kal alamat hiyal ahamu wasyai'ah, tetapi tanda-tanda ini adalah yang terpenting dan umum. Tanda-tanda ini adalah terpenting dan umum, itu tadi yang 7 tanda-tanda itu. Biyadi anatil kal alamat, tetapi sesungguhnya tanda-tanda ini itu ya bermula alamat, itu al-ahammu yang terpenting, wasyai'ati dan umum. Ini tanda-tanda umum dan tanda-tanda penting. Wa yajibu minka an turaqibaha wa tuhawila muhasarataha. Anda harus memperhatikannya dan mencoba mengeliminirnya, menguranginya, mengeliminir. Wajibu, dan harus mingkat dari Anda anturaqibaha, untuk memperhatikan pada tanda-tanda tadi, alamat, watuhawila, dan Anda harus selalu mencoba muhasarata, untuk mengeliminir alamat, tanda-tanda tadi. Ini tanda-tanda ini sungguhan, ini hasil riset juga, maka Anda harus peduli terhadap keadaan jiwa Anda dan keadaan badan, kenyataan badan Anda. Kalau enggak Anda bisa waspada terhadap diri Anda sendiri, nanti tahu-tahu umur 30, 40 sudah kayak kakek-kakek sama nenek-nenek gitu. Badannya sudah rusak, sudah enggak kuat gitu. Nah, itu tanda-tanda stres. Dafi an dzatika, dafi an dzatik, didut tawaturi zaid. Pertahankan diri Anda dari ketegangan yang berlebih. Pertahankan diri Anda untuk melawan ketegangan yang berlebih. Jangan sampai diri Anda kena ketegangan yang terus-menerus, tegang terus itu. Nanti kalau otaknya tegang terus, barangnya nggak bisa tegang. Udah itu. Itu udah perlawanannya begitu itu. Kalau tegang terus. Dafi, pertahankan andatika pada diri Anda, tidutawaturi, untuk melawan ketegangan az-zaid yang berlebih. Ibtidaan angsahuka antas tabdala ba'dul ibarati
as-sayyi'ati bi ukhra ijabiyatan. Pertama, saya menyampaikan diri Anda untuk mengganti beberapa ungkapan atau frasa yang buruk diganti dengan yang positif. Orang rata-rata itu punya ungkapan kata-kata yang sering dimunculkan melalui mulutnya, kata-kata negatif terus. Aduh, nggak punya duit, itu negatif tuh. Aduh, sakit, itu negatif tuh. Aduh, jancuk, besok mau ulangan, itu negatif itu. Lah orang mengeluarkan kata-kata negatif terus nanti akan jadi negatif. Jadi harus jangan mengeluarkan kata-kata negatif terus. Ibtidaan pertama-tama angsohuka aku akan menyarankan penulis kitab ini akan menyarankan pada Anda antas tabdila untuk segera mengganti ba'dul ibarati akan sebagian frase-frase kalimat-kalimat as-sayyi'ati yang jelek, yang negatif, diganti bi ukhra dengan kalimat lain ijabiyatan secara positif. Anda ingat-ingat kalau Anda mendengarkan teman Anda mengatakan dengan kata negatif, suruh ubah menjadi kata positif. Aduh, saya besok belum bisa bayar. Itu negatif. Positifnya, insya Allah mudah-mudahan besok saya bisa bayar. Kan sama saja berarti sama-sama orang belum punya duit tuh. Itu akan mengakibatkan pancaran dan kekuatan yang berbeda. Aduh, nggak punya duit. Itu bisa reaksinya, kalau orang nggak punya agama bisa ngutil, nyopet, nyolong. Tapi ya insya Allah saya akan punya duit. Dan itu positif. Kerja nanti yang itunya, kerja atau maksimal pinjem ngomong, bukan mencuri. Kayak gitu kan. Positif akan menghasilkan positif, negatif akan menghasilkan negatif. Kalau Anda sering berkata negatif, ubah. Mumpung pada belum punya suami ini yang di depan saya atau istri, dites saja suami-suami Anda dengan kitab ini itu. Dites diam-diam, didengerin ini orang positif apa enggak. Ya gitu. Kalau ternyata terjadi begitu, berarti Anda harus merubahnya, mengobatinya, obati dulu. Kalau ternyata tidak bisa diobati, udah tinggal aja. Nanti bikin pusing udah. Nah, itu, gitu. Kalau istri saya kan itu ngetesnya itu yang ngetes para kiai. Wong saya dikasih istri saya dari rekomendasinya para kiai, jadi yang ngetes kiai. Ya nggak ada yang situasi susah-susah itu. Gampang terus gitu, mudah terus. Ada duit, positif, diem. Nggak ada duit, positif, paling maksimal senyum-senyum. Ya senyum kan positif, ya kan? Negatifnya apa? Cemberut dong. Ya, 2 senti. Mulutnya tambah 2 senti. Nah itu negatif tuh. Coba. Badan capek nih dari luar. Datang ketemu istri yang manyun 2 senti. Negatif kan? Itu langsung kepengen nendang pintu itu. Nah, itu kan. Jadi kalau positif, baru datang, wah positif. Wajah berbinar-binar, baru duduk, kopi datang. Nah, kan? Nah, itu
Itu lumayan lah fresh jadinya. Syukur-syukur datang gitu, sudah mandi, baunya harum. Nah, beda lagi tuh. Nah, ya kan? Baunya harum, bajunya nggak lecek gitu. Kita pulang ke rumah, capek nih. Mulut manyun 2 cm. Kopi nggak datang-datang, barang datang itu baunya prengus. Ini memang pintu juga bisa ditendang itu. Ibtidaan, permulaan pertama-tama aku akan menyarankan pada Anda antas tabdila untuk mengganti ba'dal ibarat sayyi'ah akan ungkapan-ungkapan yang jelek diukro dengan ungkapan lainnya ijabiatan secara positif. Ngajarin anak itu jangan pakai kata negatif. Jadi anak itu akan terbawa, nggak akhirnya takut terus anak itu. Anda nanti punya anak, jangan gitu, wah itu udah jangan lagi. Jangan naik-naik, jangan lagi. Itu korban kata jangan rata-rata itu. Harus dipositifkan. Misalnya ada anak senengannya manjat-manjat pohon. Manjat pohon, itu kalau tidak hati-hati ada resiko kau jatuh. Itu positif. Tapi kalau ujuk-ujuk, jangan gitu. Ada anak nangis. Ada anak nangis ini, nangis saja. Panggilin dokter nanti saya suntik. Itu sampai gede itu akan takut sama dokter itu anak. Itu. Dan takut disuntik. Maka itu banyak tuh kan. Udah pakai tato, badannya keker, takut sama suntik. Karena dulu ini saya yakin ini ibunya bilang, setiap nangis dibilangin, terpanggilin dokter, disuntik. Nah itu kalimat negatif harus diubah menjadi kalimat positif. Kepada anak kecil harus begitu. Nanti akan terbawa sampai tua itu. Fabadalan min antas riha, fabadalan sebagai ganti min antas riha daripada Anda berteriak misalnya laknat, laknat, kena laknat kamu. Mahada, apa ini? Sajun, saya akan gemblung. Gila gua. Nah itu, sajun, gila gua. Kalimat itu negatif. Ya, buatlah menjadi kata-kata positif. Selain Anda akan terdengar orang yang terdidik. Tapi kalau Anda dengan kalimat negatif berteriak dengan kata-kata negatif, hilang ilmunya. Ilmunya hilang. Apa itu? Waduh. Jadi kalau udah berteriak sama kata-kata negatif, walaupun dia orang pinter, ilmunya hilang. Ingat-ingat, jangan memakai susunan kata negatif. Jangan memakai kalimat-kalimat laknat, laknatullah. Orang pidato dakwah, kalimatnya negatif terus. Kapan kalimat bersyukurnya? Itu sesungguhnya memenjarakan diri kita sendiri. Jadi jangan ajari bangsa ini dengan kalimat-kalimat negatif. Karena akan terjadi negatif itu. Ya, pidato negatif terus kata-katanya. Itu harus dirubah. Jangan negatif terus. Al-Qur'annya saja la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur artinya
positif. Bersyukur positif. La azidannakum akan ditambah. Jadi jangan sampai negatif terus. Nanti jadi kiai, ustadz di televisi di mana negatif terus. Ya balance lah minimal gitu. Antakula daiman selalu akan mengatakan, Anda akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Lebih baik diganti daripada kalimat laknatullah, mahadza, gila guantar. Itu harus diganti la haula wala quwata illa billah. Itu positif. Diganti itu alhamdulillah. Itu positif. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Itu positif. Kehendak Allah wa ma syaa fa'ala. Jika Allah mengendaki ya Allah melakukannya terjadi. Fa inda huduthi hadatsin ma hadatim ma sayyi'in yajibu an nusallima bihaqiqati huduthihi thumma nabda'u bihudu'in fi muhawalati tashihihi. Ketika peristiwa buruk terjadi, kita harus menerima kenyataan bahwa itu terjadi. Terima aja. Kemudian dengan tenang mulailah mencoba untuk memperbaikinya. Itu harus kayak gitu caranya. Jadi ketika sesuatu terjadi pada diri kita, sesuatu yang buruk terjadi, yang enggak kita harapkan tapi terjadi, tenang. Terima itu, tenang, jangan stres, tapi persiapkan untuk kalau jelek untuk membetulinya, membetulkannya, memperbaikannya. Jadi kayak gitu cara mengatasinya problem-problem hidup kayak gitu. Untung kamu itu diajari kitab ini nih. Kalau enggak ujuk-ujuk kamu kawin nikah, enggak ngerti cara menyikapinya itu. Kayaknya gampar-gamparan terus tuh setiap hari. Kalau ternyata, ini kan belum tentu ya, ternyata ada kejadian pada diri Anda yang negatif, sesuatu yang jelek terjadi, macam-macam. Orang hidup 24 jam dari pagi sampai sore, sampai malam nggak ada yang tahu mau terjadi apa. Ternyata terjadi hal yang negatif. Anda pertama-tama harus terima dulu. Karena kalau tidak diterima, langsung jempalik itu otak apa gitu. Terima dulu dengan tenang, terus berpikir untuk memperbaikinya. Itu yang tepat kayak gitu. Keserempet mobilnya, jerat, marahnya bukan main itu. Keserempet mobilnya, itu bisa mengakibatkan yang baret muka orang yang punya mobil itu. Mobil yang keserempet, baret dikit. Itu kan kejadian yang jelek kan. Kalau tidak sabar, kalau tidak mau nerima, keluar mukanya ikut baret. Karena tempelengan kan akhirnya bem gitu kan. Lah itu kalau tidak sabar, kalau tidak mau nerima. Maka kalau kejadian gitu, ya udah lawang baret mobil ya biasa, tinggal dibetulin aja. Mana asuransinya? Udah selesai. Orang modern kok baret itu tinggal dibawa ke bengkel, sudah ada yang betulin. Udah ada asuransinya. Fa inda huduthi hadatin, dan ketika terjadi sebuah kejadian hadatim ma sayyi'in yang jelek, wajib an nusalima untuk menerima siapa kita bihaqiqati huduthi, dengan kenyataan kejadian itu, dengan kenyataan kejadiannya. Tsumma nabda'u, kemudian kita memulai bihudu'in, dengan tenang, fi muhawalati tashihi, untuk mencoba memperbaikinya,
untuk mencoba memperbaikinya. Amma annazita hunukona watawaturona bikalamin salbiyin fala yufidana syai'un. Nih. Tetapi untuk meningkatkan kemarahan dan ketegangan kita dengan kata-kata negatif tidak akan menguntungkan kita. Wes dah. Ada kejadian, Anda kebaret mobil atau kesodok mobilnya, berhenti keluar semua petentengan, bong tempelengan di situ, bong wis entek wis. Mobilnya yang kebaret aja diem aja, iya kan? Mobil yang kebaret diem aja mobilnya, nggak marah, nggak nangis mobilnya. Orangnya petentengan ikut baret itu mukanya. Amma an-nazida, tapi untuk meningkatkan hunukona, meningkatkan kemarahan kita, watawaturona, dan meningkatkan stres kita, bikala min salbiyin, dengan kata-kata yang negatif, fala yufidana, tidak memberikan faidah pada kita apa syai'un sesuatu. Jadi kemarin kan kita udah jelaskan kalau ada range 1 sampai 10 itu kita stresnya itu yang terbaik, stresnya itu jangan sampai 8 sampai 10. 8 sampai 10 itu tidak terkendali. Tapi kalau 1 sampai 3 itu juga punya stres 1 sampai 3, Anda nggak ngapa-ngapain tuh. Nggak punya kerjaan, nggak punya apa, lulu, plonga-plongo gitu. Ya kan? Plonga-plongo itu. Lah, stres yang bagus range antara 4, 5, 6, 7. Ini di sini. Tapi nggak boleh lebih. Lebih nanti jepret Anda. Nah, kalau Anda terjadi apapun untuk marah atau hal-hal yang negatif dilakukan, itu nggak akan ada pernah mempunyai nilai positif. Wa ilaikal majmu'ah minal maharat al-amah allati tusaiduka ala takhallusi min dzalika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.